Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali pada channel yang sangat sederhana. Kali ini saya akan tetap menarasikan olahraga usia lanjut melalui suatu proses gerakan antara simetrisnya posisi tangan dan juga posisi kaki. Dan beberapa video yang sering dan telah saya unggah di channel YouTube yang sangat sederhana ini. Yang penting di dalam usia lanjut, walaupun dengan durasi waktu singkat dan juga di tempat, tidak terlalu banyak perpindahan kaki, termasuk juga gerakan lari atau apalah istilahnya itu. Yang penting juga diperhatikan adalah beberapa gerakan posisi jangkar, baik arahnya ketika kita maju ke depan, ke samping dan sebagainya. Nah, satu contoh saya kembali peragakan dengan sebentar saja. Dan ketika akan melakukan gerakan ke arah kanan ataupun ke kiri, nah selalu diimbangi dengan posisi kaki. Jadi kaki yang ada di bawah dengan salah satu, kalau bisa kita bentuk 90 derajat, dan salah satu kaki lagi adalah berbentuk lurus. Bergerak secara pelan-pelan seperti sekarang ini. Tentunya pada telapak tangan itu kita usahakan tidak bertenaga dengan hampa begitu saja. Namun kita fokus di gerakan pada jangkar kanan dan jangkar kiri. Nah, dengan simetrisnya gerakan, kita olah tangan baik ke depan, ke samping dalam posisi pendek dan juga posisi lurus. Namun ketika situasi dan kondisi penempatan kaki yang kita peragakan sekarang ini, sekali ada tekukannya naik ke atas dari tumit, walaupun sedikit saja, otomatis gerakan pinggang dan pinggul adalah tidak boleh diabaikan. Dia akan memegang peran sangat penting ketika mendorong gerakan saat akan maju ke depan, ke belakang, ke pinggir, maju ke arah melangkahkan kaki, memindahkan 2 kali langkah, termasuk juga perpindahan ke samping kanan dan kiri. Nah, itulah pakam-pakam yang saya maksud ketika di usia lanjut, walaupun tidak terlalu bergerak terlalu jauh dan sebagainya. Saya ulang dengan gerakan pelan. Jadi perhatikan gerakan di pinggang pinggul, dan juga di saat melakukan pengolahan tangan naik turun seperti silih berganti, posisi pinggang pinggul itu sangat memegang peran penting. Kelihatannya tipis sekali, tentu dia akan ikut bergerak, dan juga posisi di daerah tumit. Sekali dengan mengangkat kaki, tumit yang ada di bawah artinya pancar posisi kaki apakah kanan ataupun kiri yang bertumpu di tanah, otomatis dia akan memegang dari seluruh berat badan yang ada. Nah, hal ini diperlukan suatu keseimbangan. Nah, silih berganti melakukan gerakan lurus ke depan baik kanan dan kiri, dan sekali melakukan tekukan peragaan yang telah lewat tadi, itu akan cukup membuat. Nah, gerakan ini juga teman-teman perhatikan, salah satu kaki 90 derajat dan salah satu kaki berbentuk lurus. Silih berganti meletakkan kaki baik dia berbentuk menekuk 90 derajat dan lurus silih berganti, itu cukup menguras tenaga juga. Nah, gerakan ini otomatis tumpuan ataupun tenaga itu akan tertumpu pada otot-otot paha kanan. Gerakan yang silih berganti melakukan baik itu seperti memukul ataupun seperti menangkis, menghindar dan lain sebagainya, tergantung dari cara pengolahan penempatan posisi tangan dan kaki agar kelihatannya simetris. Nah, simetris yang saya maksud ketika kanan di depan, mungkin tangan kiri kita olah dengan bergerak sedikit dan sebagainya. Gerakan meliku-liku tadi otomatis diikuti oleh posisi jangkar. Ketika jangkar tidak bagus penempatannya, saat kita akan maju, mundur dan juga ke arah manapun kita inginkan, kalau hal penempatan atau posisi antara kaki dan tangan tidak seimbang, tidak bagus, itulah jadi orang melihatnya pun tidak, kurang, gerakan kita janggal ataupun kaku gitu bahasanya. Namun gerakan seperti pelan dan sebagainya itu harus dijiwai dan diilhami ketika melantunkan gerak-gerak tersebut. Nah, teman-teman, dari tadi saya memegang baju ini, artinya saya menunjukkan
walaupun bergerak dengan sekian menit saja. Saya ukur di sini 5 menit sudah cukup membuat. Nah, inilah yang membuat otot kita akan cepat menjadi pegang. Posisi jangkar kanan dan kiri yang salah satu tekuk, dan akhirnya kita tekan ke depan, kita pindahkan pinggang sedikit saja ke belakang dengan bentuk yang sama 90 derajat kedua kaki, dan akhirnya kita bangun jongkok. Hal ini sebenarnya kan tentu pasti itu memerlukan tenaga, tetapi kenapa kita tidak merasakan? Karena kita fokus dengan senam ini adalah di gerakan tangan. Jadi kita melambaikan tangan baik ke depan, ke kiri, mundur, memutar seperti menangkis, menggoyangkan, menggabungkan, lurus dan lain sebagainya. Jadi fokus kita di sana. Namun kita mainkan di bawah antara gerakan kaki menunggu sedikit ataupun seperti sekarang ini. Apakah kita gunakan sedikit jangkar, lalu kita angkat. Nah, ini pun dengan gerakan kecil seperti itu. Ketika kita berbicara di usia lanjut, nah seperti sekarang saya sudah berumur 60 tahun, akan tetapi saya berusaha dengan sesibuk apapun di pagi hari, pokoknya pas ada acara jam 8 ya mungkin saya bangun jam 6 melakukan gerakan kurang lebih 5 menit. Sudah cukup bagi saya untuk memanaskan suhu tubuh beraktivitas di jam-jam selanjutnya. Gerakan-gerakan ini mesti harus tetap dilakukan secara kontinuitas agar kondisi otot kita menjadi lebih elastisitas. Artinya otot kaki, otot tangan, dan organ-organ yang lainnya menjadi satu kesatuan. Ketika aktivitas dilakukan di siang hari itu akan menjadi lebih bagus, lebih mantap gitulah. Nah teman-teman, saya kembali memegang leher. Ini menandakan dengan gerakan sekian itu sudah suhu tubuh saya cukup menjadi panas, walaupun dengan durasi waktu yang sangat pendek. Memang di dalamnya saya gunakan baju kaos oblong. Nah sekarang saya peragakan dari gerakan samping agar kondisi di antara mengolah tangan dan sisi kaki lebih jelas. Nah ketika kita menundukkan tadi sedikit saja, hal itu benar-benar harus digunakan suatu pengilham. Jadi rasa gerakan pelan kita akan melantun seperti terbang atau apalah yang teman-teman bisa bayangkan. Ketika akan mengolah tangan, menurunkan tangan. Ini gerakan baru yang belum pernah saya peragakan di video-video sebelumnya. Bedanya adalah sekarang ini ada pengolahan tangan, tapak tangan, diperhatikan tapak tangan. Nah, ada gerakan tapak tangan yang saya putar 2 kali ataupun 3 kali ataupun sekali ketika akan memindahkan. Setelah dia lurus tentu kita akan tarik tangan. Contohnya tangan kanan kita julurkan ke depan. Di saat menarik ke belakang itu kita tambahkan variasi dengan gerakan sekali, 2 ataupun 3 kali gerakan memutar agar ada suatu variasi. Nah kita dapat menciptakan, makanya dengan kalau kita sudah fasis dengan posisi jangkar dan juga gerakan bahu serta arah pandang, kapan harus menekuk, kapan dengan posisi 90 derajat dan kaki lurus. Nah, hal itu akan membuat lebih gampang kita mengolah tangan, apakah arahnya kita akan putar, apakah sedikit ada lekukan dan sebagainya. Jadi sekarang juga tadi ada 2 atau 3 kali gerakan maju dan secepatnya kita mundur kembali maju. Nah, ini kembali teman-teman kalau diperhatikan hanya melihat saja memang kelihatannya gampang ataupun simpel sekali. Meluruskan ke salah satu kaki, yang satu kaki menekuk, setelah itu kita langsung spontanitas memindahkan gerakannya, jadi artinya silang berlawanan, yang tadinya ke arah kanan akhirnya sekarang ke arah kiri. Cukup juga membuat suasana di saat pelatihan itu akan menjadi pegal. Dan ini lagi ketika kita menekan ke depan, otomatis otot kanan di paha itu akan tenaga lebih banyak terkumpul dia. Nah sekali lagi biar nggak miss dalam penyampaian narasi saya ini, ketika saya berbicara bahwa saat melakukan gerakan seperti posisi jangkar, salah satu 90 derajat, yang satu lagi lurus, itu bukan sengaja kita menyalurkan tenaga. Karena tidak usah kita sengaja menyalurkan tenaga, namun secara otomatis daripada tenaga dia akan mengatur sendiri. Nah karena tumpuannya adalah ke kanan, dia akan teralirkan tenaga di daerah posisi lutut ataupun kaki kanan. Nah teman-teman, ini kembali saya menunjukkan pada leher. Durasi waktu sekarang sudah saya lihat 9 menit 20 menit, 9 menit 40 detik. Anggaplah saya bergerak tadi itu sekitar 7 menit atau 6,5 menit begitu. Sudah cukup membuat suhu tubuh pada baju saya menjadi basah. Nah saya perlihatkan pada lengan, jadi termasuk juga di leher dan juga di dagu sudah agak-agak basah.
Itu menandakan kenapa dengan durasi waktu yang sangat singkat kita cepat sekali ini. Hari ini tanggal 9 Oktober 22 jam 9 pagi saya melakukan gerakan senam pada penayangan saat ini. Ya memang kelihatannya durasinya pendek, tapi karena secara kontinuitas terus antara satu otot dengan otot yang lainnya menjadi kolaborasi, saling isi mengisi, itulah membuat kondisi tubuh kita akan cepat menjadi naik. Nah, tentunya berkeringat. Nah teman-teman, kembali saya perhatikan setiap selesai melakukan gerakan seperti senam tadi, saya akan usahakan untuk melakukan senam seperti sekarang ini. Jadi dua kaki, ujung kaki kanan dan kiri itu dijadikan satu keseimbangan. Dan setelah senam ya paling kita lakukan setengah menit, saya berusaha dengan gerakan senam terobosan otot. Nah, terobosan otot ini saya rangkai ya karena memang dari dulu bercita-cita dari umuran SD sampai 60 ini baru terrealisasi untuk melakukan satu gerakan yang saya sebut dengan gerakan terobosan. Memang di saat bujang di umur SD SMP cukup senang berolahraga dan malahan pernah bergabung pada suatu event pencaksilat atau bakti negara mewakili Bali ke event nasional. Nah hal ini yang memberikan motivasi terhadap konsep kehidupan saya, gimana caranya agar bisa lanjut seperti sekarang ini saya sudah 60 tahun agar dapat saja tetap bergerak namun tidak memerlukan waktu yang terlalu panjang, tempat yang terlalu luas, dan kelihatannya gerakannya lumayan mudah. Kita coba ciptakan atau dapatkan dari hasil sudah berolahraga dari Pancasila. Ketika tangan kita julurkan ke depan ataupun sampai ke saat itulah mengeluarkan napas dan perut kita naik. Nah, gerakan tadi saya lakukan gerakan beberapa seperti tarian antara tangan dan juga pinggang, pinggul, bahu. Inilah suatu variasi. Jadi tentunya kalau teman-teman sudah pasti penempatan jangkar yang di bawah tidak terlalu perhitungan, artinya tidak terlalu akhirnya harus menghitung jangkar ini harus taruh di mana, jangkar kiri taruh di mana dan lain sebagainya. Tentu akhirnya kita akan lebih terfokus pada gerakan tangan seperti sekarang ini. Dalam gerakan seperti sekarang ini kan tidak kita menghitung jangkar harus dipindahkan kemana, seperti ini dia akan bergerak saja. Yang kita fokus adalah gerakan di tangan, ditambahkan tenaga sedikit kalau ingin untuk mendapatkan keringat lebih cepat ataupun mendapatkan kondisi tubuh kita lebih cepat panas. Nah, ini saya pegang lagi baju, dia cukup gerah sekali dengan durasi waktu sekitar 10 menit atau 13 menit saya lihat di video saya ini sudah cukup membuat suasana tubuh baik di punggung, baik di dada dan juga di lengan menjadi berkeringat teman-teman. Nah semoga lah beberapa video yang sering saya katakan, channel ini adalah channel sangat sederhana penggunaan HP, pemasangan kita ambil gambar begitu taruh HP di depan akhirnya bereaksi ataupun melakukan kegiatan berolahraga tentunya senam dan akhirnya saya isikan suara ditambah dengan editing sedikit saja. Nah seperti ini kelihatannya kan kurang bagus, tidak profesional sekali. Memang saya maklumi karena semuanya kita ambil untuk diri sendiri. Sekarang saya buka baju teman-teman, maaf dengan sebesar-besarnya, tidak bermaksud menyombongkan atau memperlihatkan badan body seperti apa gitu lah. Apa sih yang kita harus omongkan di usia yang sudah 60 tahun seperti ini. Nah kenapa saya buka baju untuk merealitakan atau membuktikan memang gerakan seperti tadi cukup membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Dengan durasi waktu saya ukur sekarang udah 14 menit 30 detik. Baik itu kita melakukan gerakan sekian menit dan juga kebanyakan melakukan istirahat karena memberikan gerak-gerakan tutorial. Nah, sehingga kalau kurang lebih saya hitung sekarang ini saya rasakan dari saya habis memberikan narasi ini kurang lebih dari sekarang 2 menit yang akan datang otomatis keringat akan betul-betul menjadi berkucur, menjadi panas. Nah ini saya tambahkan beberapa saya pakai dokumentasi foto-foto
yang telah melakukan gerak-gerakan sebelumnya. Nah, semoga bermanfaat dan terinspirasi teman-teman. Salam olahraga, salam sehat, salam rahayu sekeluarga, sampai berjumpa.